Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat penyuluh. Kita bertemu lagi di dalam penyuluhan agama Kristen hari ini, tanggal 26 September 2020. Pertemuan yang indah dan sederhana ini walaupun melewati YouTube tetap menjadi media yang dipakai oleh Allah supaya kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Siapapun bisa belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hanya kita bisa belajar bersama-sama. Pada saat ini semakin kita dikuatkan satu sama lain. Puji nama Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Ayatnya panjang Bapak Ibu, tapi saya akan membacakan untuk kita. Saya akan lompat-lompat, artinya saya akan membacakan hanya beberapa ayat saja. Dan selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat atau membaca secara mandiri ya. Baik, puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 31 sampai 39, begini firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan saya akan memberikan satu judul supaya kita bisa memahami apa yang akan kita sama-sama pelajari pada saat pertemuan yang indah ini. Satu judul yaitu kasih melalui janji Tuhan. Kasih melalui janji Tuhan. Pada saat manusia menerima Yesus sebagai juru selamat, pada saat saya menerima Yesus sebagai juru selamat, maka saya mengalami kelahiran baru di dalam Kristus dan manusia baru di dalam Kristus itu ketika kita menerima Tuhan ya. Orang percaya tersebut akan mulai percaya bahwa dia sudah diberikan kuasa untuk menang menghadapi kondisi apapun atas iman mereka. Pada saat menerima Yesus, segala takut dihilangkan dan segala kepanikan, mulai dari ketidaktenangan, keraguan-keraguan, semua akan hilang oleh karena percaya kepada Kristus, sadar bahwa dirinya dikasihi oleh Allah dan diberkati dalam nama Yesus yang mengasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah firman Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita sudah menang ya? Bahwa kita sudah menang. Caranya adalah dengan kita belajar dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama, bahwa kasih melalui janji Tuhan ya. Apa itu janji Tuhan? Ada beberapa hal, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat pertemuan indah ini. Yang pertama adalah sebab Allah ada di pihak kita. Sebab Allah ada di pihak saya. Sebab Yesus ada di pihak kita. Kalau dia ada di pihak saya, kalau dia ada di pihak Bapak Ibu Saudara, siapakah yang dapat melawan kita? Iblis. Dia akan datang, dia akan mencari titik lemah kita,
Tapi ketika kita tahu bahwa Allah di pihak kita, kita akan menang. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Kalau kita bersama Tuhan, kita menang. Ya, kita menang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebab Allah adalah pembela kita. Siapa yang bisa membela manusia? Ketika kita berada di pengadilan, kita menghadapi satu kasus tertentu, entahkah itu pidana atau perdata atau kasus ringan atau kasus berat, Bapak Ibu Saudara, ketika ada pembela, maka pembela itu akan membela terdakwa atau tersangka, sehingga dengan caranya maka pembela itu bisa membebaskan orang yang sudah terdakwa sekalipun. Demikian juga dengan Allah, ketika Allah itu adalah pembela kita, seharusnya kita dihukum. Ketika palu hakim itu turun dan mengetok meja, ada bunyi tok gitu, maka itu sudah tidak bisa diganggu-gugat, ya. Ketika manusia dihukum, mendapat status dihukum, maka Allah berinisiatif untuk memberikan perhatiannya kepada manusia. Seharusnya manusia itu dihukum, tetapi oleh karena kasih Tuhan, maka manusia itu dibebaskan dari penghukuman. Karena Dia adalah pembela kita. Bukankah itu sebuah hal yang sangat membuat hati manusia itu bersukacita? Siapakah kita manusia, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya kita dihukum, masuk dalam penghukuman kekal. Jangan berpikir bahwa penghukuman itu ya biasa-biasa saja. Tidak, penghukuman itu kekal. Tapi ketika orang itu tahu bahwa dirinya sudah dibela oleh Allah, dikasihi oleh Allah, maka dia tidak memasuki penghukuman, dia memasuki kepada sukacita di dalam kerajaan surga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sebab Allah mengasihi kita. Inilah janji Tuhan itu, sebab Allah mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu bukan kasih seperti manusia yang bisa suatu saat bisa berubah. Bisa saja orang berkata, aku mengasihi kamu hari ini, tapi besok dia bisa membenci kepada kita. Karena manusia itu tidak stabil, ya. Kasih manusia itu dimanapun, siapapun, itu tidak stabil, tidak tetap, bisa berubah-berubah sesuai dengan keadaan. Tetapi Allah mengasihi kita, bahkan kita orang berdosa sekalipun dikasihi Tuhan, dan kasihnya itu tidak berubah. Ketika kita berdosa, Allah menunggu kita untuk kita bertobat. Ketika kita bertobat, bukankah itu menjadi kesukaan buat Allah? Allah bersukacita melihat orang percaya, orang berdosa yang bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi tiga hal ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ingatlah janji Tuhan bahwa Allah itu di pihak kita, ya. Kemudian yang kedua, janji Tuhan adalah Allah itu membela kita. Dan yang ketiga, Allah itu mengasihi kita. Tiga hal ini ingat baik-baik. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi hidup kita. Semoga pertemuan kita yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Tetap ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetap ingat bahwa Tuhan menjadi pembela kita. Tetap ingat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan dari masa kini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.